dekade, partai tersebut berada di pusat kekuasaan sebelum dikesankan oleh AMI yang menjabat pada tahun 2018 setelah proses anti pemerintah. Pemecahan itu semakin parah ketika pemerintah pusat menghentikan pendanaan untuk Tigray dan memutuskan hubungannya pada bulan Oktober. Saat itu pemerintah Tigray mengatakan bahwa hal ini sama saja dengan deklarasi perang. Ketegangan meningkat dan memicu akhirnya datang ketika pasukan Tigray dituduh menyerang pangkalan militer untuk mencuri senjata. Yang ada empat, yaitu pertama, perbedaan pandangan tentang konstitusi dan struktur pemerintahan. Yang kedua, kelebihan TPLF dalam perang Ethiopia Eritrea tahun 1998 dan tahun 2000 yang memisahkan keterangan politik dan militer. Yang ketiga, politik dan ekonomi. Yang keempat, etnis dan budaya antara kelompok Tigray dan kelompok lain di Ethiopia memicu keterangan identitas. Solusi untuk mengatasi konflik Tigray di Ethiopia ada tiga, yaitu yang pertama, mediasi internasional menggunakan Uni Eropa atau pihak ketiga untuk memfasilitasi negosiasi. Yang kedua yaitu informasi politik, membangun konsensus politik yang inklusif untuk mengatasi ketidakpuasan etnis. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan, mempercepat pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara sipil. Peran TPLF dalam sejarah politik Ethiopia. TPLF Liberation Front memainkan peran penting dalam sejarah politik Ethiopia. Sebelum terjadi konflik, TPLF merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Ethiopia dan memiliki pengaruh besar dalam politik negara tersebut. Mereka pernah menjadi bagian dari koalisi politik yang berkuasa di Ethiopia, yaitu EPRDF, Ethiopian People Revolution Democracy Front, yang dipimpin oleh Meles Zenawi, seorang anggota TPLF. Namun setelah kematian Meles Zenawi pada 2019, pengaruh TPLF mulai menurun. Berikutnya, pertanyaan dari Zara. Peran Uni Afrika, PBB, dan negara-negara barat dalam konflik Tigray. Uni Afrika, PBB, dan negara-negara barat dalam berupaya untuk menyelesaikan konflik Tigray melalui berbagai cara. Satu, mediasi. Uni Afrika telah berupaya untuk memediasi konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF. Dua, pengawasan HAM. PBB telah mengawasi situasi HAM di Tigray dan mengeluarkan pernyataan yang mengancam kekerasan terhadap sipil. Tiga, bantuan kemanusiaan. Negara-negara barat telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik di Tigray. Pertanyaan yang terakhir dari Rizka. Faktor penyebab konflik antara TPLF dan pemerintah pusat di Ethiopia disebutkan oleh beberapa faktor. Satu, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antara TPLF dan pemerintahan pusat Ethiopia tentang bagaimana negara harus diatur. Dua, perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan antara TPLF dan pemerintah pusat Ethiopia. Tiga, ketidaksetujuan atas konstitusi. Ketidaksetujuan TPLF atas konstitusi Ethiopia yang baru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.